Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 4, akan berdiskusi tentang Smart ASN, yaitu terutama tentang Smart Government, tentang aplikasi Si Cantik yang ada di Kabupaten Bogor. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Virgiwan Bagaskara, NDH 10. Sekarang saya bertugas di Kecamatan Cigudeg sebagai penggerak swadaya masyarakat. Ya, halo teman-teman semua, nama saya Siti Nurdiana, NDH 34. Sekarang saya bertugas di Kecamatan Parung sebagai penggerak swadaya masyarakat kali pertama. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Octavia Pancadi Luman Batu. Saya sekarang bertugas di Kecamatan Cigombong sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Yosi Nurul Utami Damayanti, NDH 38. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Lui Sadeng sebagai dokter gigi ahli pertama. Salam kenal, nama saya Devi Janwarti, NDH 40, penempatan di Inspektorat Kabupaten Bogor. Untuk saat ini ditempatkan di Prolab. Oke, baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa pada tahun ini kami akan berdiskusi tentang Super App Si Cantik yang sudah biasa kita sehari-hari gunakan di Kabupaten Bogor. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan secara umum, general, apa sih itu Si Cantik itu? Iya, seperti yang sudah tadi di-state sama Kang Bagas ya, Si Cantik ini adalah aplikasi yang sangat berguna bagi kita gitu, khususnya PNS untuk mengisi kehadiran kita selama bekerja gitu. Seperti itu sih, mungkin ada teman-teman ada tambahan? Ya, selain itu juga kita bisa membuat laporan harian kinerja pegawai juga atau LHKP di aplikasi Si Cantik ini. Kemudian ada juga untuk pengajuan dinas luar atau cuti, itu bisa juga dilakukan di aplikasi ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin mau menambahkan sedikit cara penggunaan Si Cantik itu. Jadi pegawai itu ketika absen pagi maupun sore itu melakukan selfie langsung dari handphone di lokasi kantor, atau yang dinas luar juga bisa selfie-nya dari lokasi berdinas. Itu dengan jarak, kalau kita itu selfie-nya dari kantor itu maksimum 300 meter, sedangkan dinas luar itu 1 kilometer gitu. Terus biasanya kalau mau pengajuan dinas luar juga harus ada persetujuan dulu ya dari kepala dinasnya masing-masing, kepala instansinya masing-masing ya. Ataupun atasan langsung juga bisa itu langsung disetujui ya. Ya, bisa kita lihat ya bahwa ternyata Super Apps ini sangat membantu kami terutama ASN di Kabupaten Bogor karena fungsinya itu banyak sekali ya. Dari mulai presensi, dari mulai membuat laporan, bahkan ke pengajuan dinas luar, bahkan cuti juga bisa lewat satu aplikasi itu ya, luar biasa. Dan yang ya, salah satunya juga kelebihannya dari aplikasi Si Cantik ini bisa membantu seperti kayak Kasubag Umpek. Jadi dia bisa mengontrol absensi bulanan pegawai-pegawai itu dari satu aplikasi saja. Kemudian kelebihannya juga membantu Kasubag Keuangan karena kaitannya terhadap TPP. Jadi dia bisa melihat rekap laporan LHKP para pegawai dari satu aplikasi, jadi tanpa harus lihat berkas-berkas laporan secara manual gitu. Itu kok dari sisi kelebihan. Tapi seperti kita tahu, aplikasi itu kan biasanya ada kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin gitu tentang kekurangan aplikasi ini? Kan untuk kekurangannya ya kawan-kawan ya, yang seperti kita tahu ini kan terintegrasi sama GPS ya. Nah, saya sendiri juga merasakan nih, biasanya untuk penentuan titiknya, apalagi sekarang kita lagi dinas luar, itu biasanya mental-mental kan ya. ya. Pada yang pengalaman Iya, juga, betul. saya soalnya kayak gitu. Terus habis itu, apalagi kalau misalkan ini kan terintegrasi juga sama paket data ya. Nah, itu juga kadang-kadang bermasalah. Kalau misalkan lupa, mungkin WiFi dari instansi masing-masing bermasalah, kita lupa switch ke
data pribadi gitu ya, paket data pribadi itu juga kadang suka bermasalah. Paling Mungkin itu sih ya untuk dari saya sih. Ada tambahan mungkin dari ya kawan-kawan. mungkin karena kan aplikasi si Cantik ini kan masih baru ya, terhitung kalau tidak salah tahun ini bulan Februari 2022 masih bisa ada pengembangan juga, perbaikan-perbaikan masih bisa dilakukan ke depannya, dan semoga itu bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan agar aplikasinya bisa menjadi lebih baik lah ke depannya gitu kan, bisa membantu kita juga kan sebagai pegawai ASN di Kabupaten Bogor terutama gitu. Dan ternyata di aplikasi si Cantik ini ada banyak ya konten-kontennya gitu kan yang sudah tadi disebutkan, dari mulai presensi, ada LHKP, laporan harian, terus ada SKP atau sasaran kinerja pegawai, juga ada pengajuan DL, cuti, laporan bulanan, bahkan ada yang namanya peer review 360. Jadi kita tuh harus bisa memberikan penilaian kepada atasan, kepada teman sejawat juga sama seperti itu. Dan juga di sini juga bisa melihat apabila kita mendapatkan hukuman atau disiplin, bisa langsung terlihat juga di aplikasi ini. Oke, mungkin yang pertama bisa ada yang menjelaskan terkait presensi ini teknisnya seperti apa ya untuk yang di aplikasi si Cantik ini? Sebenarnya tadi udah sempat dijelasin juga sih ya, yang presensi itu intinya kita harus melakukan foto selfie pada saat ini ya masuk kerja atau pulang kantor. Dan biasanya kalau misalnya kita nggak dinas luar ya itu yang tadi kata Teh Okta bilang, jaraknya harus kurang lebih 300 meter baru dia bisa melakukan absensi seperti itu. Tapi beda lagi sama dinas luar. Kalau dinas luar itu kan jaraknya 1 kilo ya Teh ya tadi ya. Cuma syaratnya harus ada pengajuan, harus disetujui dulu pengajuan dinas luarnya oleh instansi masing-masing. Kalau belum biasanya belum bisa tuh melakukan pengajuan dinas luar kayak gitu sih. Selanjutnya juga disinggung tuh tentang laporan harian tuh. Nah, teman-teman, gimana tuh kalau tentang laporan harian kinerja pegawai atau LHKP yang biasa kita tiap hari isi tuh? Iya, biasanya kalau misalkan LHKP itu bisa diisi ketika kita sudah melakukan absensi gitu, dan biasanya jam pengisiannya itu di atas jam 12 siang ya. Biasanya Pasti ya. jam 1 itu. Jam 1 baru kita bisa ngisi LHKP gitu. Itu terkait apa saja ya pekerjaan kita, apa saja kegiatan yang kita lakukan di hari itu gitu. Kalau nggak salah 1 hari kita wajib mengisi itu minimal 350 sampai 360 menit, seperti itu. Kemudian sekarang kan ada inovasi baru SKP gitu. Jadi laporan harian kinerja pegawai yang kita isi itu terintegrasi sama sasaran kinerja pegawai gitu. Misalnya kalau di kita di instansi kecamatan bagian pemberdayaan masyarakat itu mungkin bisa kayak misalnya kegiatan sosialisasi apa gitu itu berkaitan sama SKP yang mana kayak gitu. Nah, itu nantinya berfungsi juga sih untuk realisasi SKP seperti itu. Cuma mungkin kelemahannya dari adanya inovasi SKP ini sekarang pengisian LHKP itu masih belum bisa digunakan lewat HP ya, karena ada beberapa yang nggak sesuai sama SKP kan yang kita kerjakan sehari-harinya itu gitu. Oh ya, sama mungkin kita harus melampirkan bukti berupa foto ya di LHKP. Iya, gitu. itu pasti sih ya. Eviden kegiatan itu emang ya bisa harus dilampirkan gitu. Tuh. Izin menambahkan juga biasanya dalam satu kegiatan itu kita maksimal hanya 180 menit untuk pengisiannya juga ya, dan pengisiannya harus berurutan, misalnya dari jam 8 sampai jam 10, terus misalnya dari jam 10 sampai jam berapa lagi sesuai dengan kegiatan masing-masing. Kemudian mau sedikit nambahkan, LHKP itu juga batas penginputannya itu maksimal 3 hari ke belakang gitu. Jadi ketika para pegawai kelupaan mengisi LHKP secara berurutan 3 hari itu, jadi otomatis berdampak ke seperti pemotongan TPP biasanya kalau di kita ya yang ada menerima TPP biasanya berdampak ke situ. Jadi benar-benar menekankan kedisiplinan para pegawai untuk melakukan laporan hariannya di satu aplikasi si Cantik tersebut.
Baik, itu mungkin ya terkait LHKP ya sebagai bentuk akuntabilitas kita sebagai ASN di Kabupaten Bogor ya, pertanggungjawaban kegiatan kita. Lanjut juga ternyata di si Cantik juga untuk ngajuin DL ya, ternyata sekarang tuh langsung saja bisa ya di aplikasi gitu, nggak harus pengajuan dulu ke misalnya ke Umpeg dulu lah ngajuin gini-gini, kita bisa langsung ya ngajuin ke atasan gitu, bisa langsung disetujui juga oleh atasan tuh. Nah, teknisnya itu ada yang bisa ngejelasin nggak untuk pengajuan DL dinas luar atau cuti gitu? Kalau pengajuan DL, itu biasanya kita ada pilihannya, ada pilihan dinas luar full atau sebagian. Nah, biasanya kalau dinas luar full itu harus H-1 atau di hari H sebelum jam 8 itu masih bisa kita melakukan pengajuan dinas luar full. Tapi kalau misalnya udah lewat dari itu biasanya udah nggak bisa ngajuin seperti itu. Terus kalau dinas luar sebagian tuh biasanya pilihannya antara paginya masuk terus siangnya dinas luar atau dinas luar dulu paginya kemudian siangnya masuk. Itu ada pilihannya juga masing-masing. Ya baik ya, benar-benar memudahkan lah gitu ya bagi kita gitu untuk pengajuan dinas luar, tidak mempersulit. Lalu juga ada yang namanya laporan bulanan, laporan tahunan. Kalau nggak salah saya nggak salah lihat ya. Jadi laporan bulanan kita bisa melihat presensi kita gitu kan selama sebulan gitu. Kita ada telat nggak sih gitu ya, bisa dilihat ya gitu. Dan terkait juga dengan tunjangan ya, ada tunjangan juga di situ ya. Bisa langsung terlihat gitu kan. Iya. Tunjangan kita berapa, potongannya berapa Potongan persen berapa? gitu kan, langsung terlihat di situ ya. Tidak benar-benar ya benar akuntabel gitu kan, semuanya transparansi. Nah, ada yang mau menambahkan teman-teman? Jatuhnya juga kita sebagai ASN baru itu jatuhnya harus melakukan adaptasi juga ya, adaptasi terhadap aplikasi-aplikasi seperti si Cantik ini gitu. Dan bagusnya adalah kita semua bisa cepat beradaptasi terhadap teknologi-teknologi yang terbarukan seperti ini. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ya betul, emang Oh iya. Ya, penting memang kita sebagai CPNS yang baru harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang bisa dibilang cepat lah ini ya gitu kan. Kita harus benar-benar langsung beradaptasi. Lalu selanjutnya juga di sini ada yang namanya fitur peer review 360 ya. Sebenarnya fungsinya untuk menilai atasan kita, lalu sejawat kita, mungkin bagi atasan mungkin menilai bawahan kita juga. Ini kenapa namanya peer 360 itu, jadi menilai keseluruhan gitu ya, nggak cuma dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu ya, seperti itu. Nah, ada yang mungkin nambahin lagi terkait peer review 360 ini, yang biasanya kita di akhir bulan ya, awal bulan ya kita biasanya ngisi peer review tuh ya. Iya, awal bulan. Awal bulan baru kita melakukan peer review untuk bulan sebelumnya. Ya, ada yang mau nambahin terkait peer review 360? Mungkin mau nambahin, jadi ketika kita juga tidak melakukan peer review atau penilaian terhadap rekan kerja, itu juga berpengaruh kepada pemotongan tunjangan ya. Ketika lupa mengisi peer review di bulan itu, yang saya tahu itu pemotongannya itu 500.000 sekian gitu. Kalau kita lupa mengisi peer review itu. Jadi benar-benar ada efeknya gitu. Walaupun kelihatannya simpel ya menilai atasan atau teman-teman sejawat gitu. Padahal berefek ke pemotongan TPP yang bisa kita lihat langsung di aplikasi si Cantik kita gitu. Lumayan ya. Ya, lumayan 500-an ribu gitu. Ya, baik, Mbak. Teh Devi, ada yang mau ditambahkan? Iya, ini kan untuk penilaian tersendiri itu juga ada indeks angka kan ya. Nah, ini bukti bahwa kita nggak boleh semena-mena menilai atasan dan rekan, itu terbukti dari indeksnya itu. Untuk sangat kurang 1-2 dan sangat baik 9-10, kita harus menyertakan alasan.
Nah, Hmm. jadi ini meminimalisir nih untuk orang-orang yang mungkin semena-mena atau membawa masalah pribadi ke dalam ini gitu kan ya. Nah, jadi bisa untuk jadi tinjauan ulang gitu. Salah satu bentuk harmonis ya sepertinya ya. Iya betul gitu ya. Kita harus baik-baik lah sama teman-teman kerja, kita tetap harus harmonis gitu ya. Menjaga kerukunan, keharmonisan antar sesama gitu. Oh iya, kalau nggak salah di peer review itu untuk aspek-aspek itu sangat, kalau nggak salah, berorientasi dengan berakhlak, karena kita menilai bagaimana eh, staff tersebut berorientasi pelayanan, nilainya 1 sampai 10 berapa, lalu yang akuntabelnya berapa kan nilainya, kompetennya berapa, harmonisnya berapa nilainya, loyalnya, adaptifnya, dan terakhir kolaboratifnya itu kan dinilai di situ tuh di peer review-nya dengan skala 1 sampai 10. Begitu. Dan terakhir ternyata kita juga misalnya kalau kita melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran juga langsung terlihat di situ kan bentuk hukuman disiplinnya seperti apa. Ya. Mungkin yang kentara tadi ya, yang pemotongan TPP langsung gitu. Misalnya kita telat absen, ngisi LHKP. Gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin? Paling Ya mungkin kekurangannya sih. Ya Hmm. gimana sih? Dulu. Iya, mungkin tambahan sedikitnya tadi Teh Yosi udah nyampein ya kalau misalkan ini mungkin berhubungan sama Smart ASN juga, di mana kalau peer review 360 tadi itu kan kita eee, menilai atasan kita kayak gitu. Nah, ini mungkin ada digital ethic juga gitu ya dari fasilitator atau yang tidak akan menyebarkan nilai-nilai tersebut. Mereka kan yang mengetahui datanya gitu. Kita nilai berapa sih, ngasih nilai berapa gitu. Nah, itu mungkin etika berdigitalnya seperti itu. Jadi kan Hmm. kita sebagai ASN juga harus meningkatkan literasi digital kita gitu menuju ASN yang smart Smart. gitu. Betul sekali. Ya, baik. Teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak terkait super apps si cantik ini nih? Penutup. Ya, ya secara umum sih cantik ini benar-benar membantu kita sebagai ASN ya. Dari fitur-fiturnya, dari ya seperti kita juga dituntut untuk disiplin gitu kan. Seperti tadi kan presensi jam 8 ya harus jam 8 teng gitu kan. Kalau bisa sebelumnya itu udah absen juga. Kita juga nggak bisa langsung misalnya jam 12 jam 1 pulang karena kita kan ada absen sore juga ya. Harus di lokasi, harus harus selfie juga di lokasi kan, itu jadi menuntut kita untuk disiplin. Nilai-nilai akuntabilitas kita bisa terlihat lah gitu kan dengan penggunaan aplikasi si cantik ini juga. Jadi dari aspek Smart ASN juga kita harus dituntut juga untuk melek teknologi lah istilahnya ya. Karena kan perkembangan zaman saat ini yang serba digital, ya kita juga sebagai ASN kita juga perlulah beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang makin makin hari makin maju gitu. Seperti itu. Ya mungkin dicukupkan untuk diskusi kami terkait super app si cantik Kabupaten Bogor. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir teman-teman? Sudah sih. Sudah Dari cukup ya? saya Iya. paling solusinya aja ya, solusi untuk kekurangannya kali ya, maintenance-nya. Oh iya, itu ya maintenance. Ya terkadang kita juga kesulitan karena masalah server ya gitu ya. Masalahnya masalah teknis sekali soalnya. Baik, dicukupkan saja untuk diskusi kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.